gimana? Ya kalau gua sendiri sih balik lagi semua orang itu dilahirkan berbagai macam-macam bidang profesinya ya sudah dikasih Tuhan anugerah. Jadi kita dalam kayak kita gitu seniman gitu. Ya bahagia tidak bahagia kita harus bahagia. Nggak ada istilah mantan seniman. Wih, Sampai sedap. mati kita akan dikenal sebagai seniman. Jadi nggak ada istilah pensiun. No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny that. No, no, I get up. No, 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 I get up. Hai Sobat Seleb, kembali lagi di Produser Live. Ini namanya Produser Live teman-teman, ya di Celebrity. Dan kali ini saya kedatangan satu band. Ini luar biasa banget, baru ngeluarin single di Ava Records. Dan ini booming banget dulunya. Apalagi lagunya sekarang enak banget. Langsung aja ini The Potters. Kece nggak nih? Apa Kece. kabar Kak Kiki? Baik Kak Safi. Kak Abed, Kak Angga? Baik, Kak Sehat? Taufik. Sehat. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Sibuk apa? Sibuk, ada yang sibuk pacaran. Siapa? Sibuk mana ya? Yang mana ya? Oh, mana yang pacar? Oh, mana? Udah nggak bucin ada ya? ada yang sibuk bucin. Ya, biasalah kita lagi pandemi gini kan. Ya kita tetap berkarya aja lah yang penting. Iya, benar. Itu yang paling penting ya. Kak Kiki, ini emang The Potters wajah-wajah baru ini kayaknya? Ya, ada Abed sama Angga. Iya, ini sejak kapan ada? 2016. Oh, 2016. Waktu 2016. single pertama itu pertama kali tahun? Tahun 2010. 9. 2010. Lama ya udah ya, Pak? Ya, udah hampir 10 tahun. Sama kamu juga lama kan? Nah, berapa ketika komposer? 2011 ya? 2011. Ah, iya. Oh, berarti kita deketan ya? Iya dong. Oh, tapi ya dia senior lah ya. Ya. Terus sekarang bedanya personil dulu sama sekarang jenis musiknya apakah sama atau beda? Genrenya. Sebenarnya sih kalau kita sih perbedaannya Kak ya, perbedaan signifikan dari kita itu bukan soal musik. Kalau musik kita tetap cinta-cintaan lah ya. Oke, genrenya? Universal genrenya. Di mana ada kita di situ ada Sebenarnya cinta. kita tuh perbedaannya adalah sekarang berat badan. Iya. Kita tambah gemuk ya kan. Iya, apalagi saat-saat pandemi gini ya. Iya. Kemarin pandemi ngapain aja itu? Iya, Pak. Ya di rumah aja mau Di rumah ngapain aja. lagi gitu kan. Rebahan. Nah, semenjak pandemi genre berubah juga apa enggak ini? Balik lagi ya. Enggak ya, tapi masih sama mengusung pop. Pop. Ya pop, kita Cuman cuman gambarin. kita yang kemarin mantan bukan pahlawan, suara hatiku, terus sekarang yang baru keluar rilis ini dengarkan rindu ini gitu kan. Pokoknya Udah gini. single berapa ini? Single ketiga. Di Dan kebetulan teman-teman kalau lo denger lagu dengarkan rindu Itu ini, keren banget sih. itu yang ngisi pianonya adalah bapak ini. enggak. Ya, bapak Tapi ini. lagunya keren, diciptain siapa? Angga. Wes, tapi emang dari single pertama di Ava Records itu banyakan Angga atau emang Bareng-bareng. Bareng-bareng. Ya kemarin ada aku juga yang bikin liriknya, Angga notasinya. Terus Abed juga ada nyiptain lagu, saya juga ada nyiptain lagu. Bareng-bareng sih. bareng-bareng? Saya ada Potters komposer. Ih, sedap. Woi. Pokoknya semenjak di musiknya dipegang sama Kak Safik itu Iya, Potters tuh jadi ya, lebih kece. Apalagi yang melihatmu bahagia jadi trending. Aduh. Amin. Nah, kalau Angga forever. Oh, sedap. Jadi kalau sekarang The Potters formatnya Kiki itu penyanyi di The Potters sekarang. Ya tetap kan penyanyi Nah, dari ini dulu. ya, iya, Penyanyi, aku maksudnya- kan penyanyi. Iya, kan ini siap. Abed dia megang apa? Abed ini Multi tuh instrumentalis, multi. Ya apa aja disuruh megang aku pegang. Ya apa aja disuruh megang aku pegang. Ngasah. Iya, iya, iya. Aku pegang hati kalian juga kok Oh. kalian. Abed itu bucin ya. Abed itu Jadi- gitaris dan saksofon. Sobat seleb nih Abed Saksofon. ini ya kalau rekam sama dia itu kerjaannya bucin. Iya tuh. Lo bisa lihat di IG-nya bisa ditampilkan nanti di IG-nya Abed The Potters nih ya. Kita saksikan tuh dia main saksofon juga. Dijamin kok single kalau Nih, sekarang. kita lihat di sini. Oh, Kita lihat single. Kak, kita lihat di sini. Ya, nanti kan diedit. Nanti kan diedit, ditayangin gitu loh slide-nya. Kalau Gitu Kak deh. Angga sendiri apa di The Potters? Gitar, Gitar, bass, gitar. oh gitar. Jadi Gitar. formatnya Duo nyanyi, gitar. duo gitar. Berarti yang lain itu additional. Kalau Iya. ada drum atau apa? Kadang-kadang kita backing vokal ya, kadang-kadang.
Iya kan? Memang harus serba bisa ya. Iya. Di sebuah grup band itu kadang-kadang Biar hemat, Pak. kayak saya juga gitu, Pak. Saya harus serba bisa Harus ini. lebih Kadang bisa. menyanyi, kadang main piano ya. Piano ini kadang-kadang kayak begini hidup kita. Tapi sekarang berarti tetap genrenya pop. Ya. Ya, Tapi pop. dari segi musik ada perubahan nggak? Ya lebih ke yang sekarang aja popnya. Kak. Kekinian lah. Ya biar trending lah kayak lagu Kasafik lah ya kan cita-citanya kita itu. Oh gitu. Iya dong, doain dong guys. Tapi Amin. yang lagu yang ini keren banget sih, gue mengakui. Makasih Kasafik. Kalian harus dengar. Udah ada kan yang Udah. single baru. Udah. Ya. Nah jadi selama pandemi kemarin jadi sibuknya ngapain aja? Jadi ini jadi lagu baru. Lagi Lagi baru lah. produksi, tetap Ini produksi. Cerita apa sih tentang apa sih yang baru ini singlenya? Mungkin pencipta lagunya ya kali. Kita tuh mungkin bisa lolos dengan keadaan ini kan. Tapi kita nggak mungkin lolos dari kerinduan. Itulah pesannya. Itulah pesan. Rinduan sama makanan ya. Iya betul. Ini makanan men. Kan PSBB nggak kemana-mana. Iya, benar. Jadi Ya, mengesahkan tentang kerinduan. Iya. Emang itu terjadi di kalian? Karena Terjadi. kenapa? Terjadi. Kebanyakan di Jakarta. Asli dari mana nih semua? Lampung. Oh jadi rindu lah ya sama Keluarga. Jadi contohnya kita pas pandemi itu, Kak. Angga, Kiki, sama Abed itu kepisah. Kan 4 bulan kita nggak ketemu nih. Iya iya. Iya. Ya kan? Sama Kak Sapik juga nggak ketemu. Iya. Om Don, semua yang di kantor kan nggak ketemu. Itu transparan juga berkurang kan rindu Nah, gitu. iya, rindu. Rindu. Saya Pasti. sih- Saya rindu Rindu. transferan. Rindu Saya penambahan. saya Kita lupa, mungkin- saya lupa bagaimana rasanya kalau dapat transferan itu satu Makanya bulan. itu mungkin Agak kita bisa gitu. lolos dari keadaan, tapi kita nggak Iya, bisa lolos dari kerinduan. Iya. Transferan. Jadi lagu kan? Iya. Jadi lagu lagi tuh. Boleh lah dikit lah nyanyiin lah. Oke. Top Dikit 20. aja. Oh, 1, 2, 3. Dimanapun kau berada kini, dengarkanlah rindu ini, begitu menyiksa hati. Takkan ku lepas pelukku sayang, hingga suatu saat nanti kita bersama lagi. Ini jadi Buat suara ya Ini kita. jadi 4 komposer sih. Iya. Iya kan? Jadi waduh ini bisa gawat nih kita kalau digabungin ini. Jadi karena gara PSBB ini adakah kesibukan di luar musik yang kalian? Iya, saya tuh agak-agak jualan dikit ya, teman. Agak-agak jualannya. Dalam artinya jualan produk yang memang saya kemas dan itu ya alhamdulillah ngebantu juga kemarin. Terus dapat endorse-endorsean juga Oh, gitu gitu. kan. Iya dong. Kalau nggak gimana kan Iya, kita mau nggak survive manggung ya. kan untuk survive kan. Marketing freelance. Marketing freelance juga. Terus kalau Angga main live streaming, saya juga main juga live streaming juga. Abe juga main. Ya di situ yang ngebantu kita untuk bisa lah bayar listrik lah ya gitu kan. Aman lah. Survive ya, karena emang bener-bener mati ya semua industri, Iya, nggak hanya industri, musik, nggak kayaknya hanya musik. semua industri Semuanya lah. kelar gitu ya. Usaha Bener gua nggak sih? bangkrut, Pak. Serius. Serius. Di Semua. sana emang ada usaha apa? Selain musik? Kafe, emang kafe, ada kafe. Iya. Oh, gila. Oke, ya jadi memang kita nggak usah baper dengan kondisi guys. Ya emang harus kita hadapi. Karena memang bukan kita aja yang ngadepin Iya. kayak begini semua satu dunia semuanya. ya kan. Jadi ya mau nggak mau ya kita memang harus semangat. Nah ini kalau kalian pasti The Potter sering lah ya kalau off air kemana-mana gitu ya kan jalan ke sana. Tapi kalau kalian suka tuh lebih milih tuh sukanya ke gunung atau ke pantai? Kalau saya sih ke pantai. Hmm? Ke pantai. Pantai, Abed. Pantai. Angga kan nama belakangnya Rinzani itu. Gunung Di dia. Japannya itu. Kalau saya ke studio pak. Itu dia. Suka banget itu karena Tapi nggak kan nggak ada di list pertanyaan. Iya, makanya saya harus beda, ya kan? Terus ada nggak kira-kira tempat yang memang kalian suka gitu kunjungi atau yang menarik buat kalian di Indonesia inilah? Di Banyak Indonesia. ya. Jadi kita tuh manggung-manggung. Kayaknya Indonesia ini gede banget memang ya. Enggak sebenarnya Kita nggak pernah gitu. Kita maksudnya gini. Kita kalau datang ke suatu daerah, ada aja lo di daerah misalnya nggak usah jauh-jauh lah. Kita ke Karawang aja. Ternyata ada ya. Ternyata ada ya daerah Karawang, kecamatan ini kita manggung di sini. Terus kita manggung lagi di daerah Sulawesi. Terus ada ya? Oh, ya itu tadi. ada ya ternyata gadis desa di Oh, sayang. Nah tapi Gadis kalau ya. lagi manggung atau off air gitu ke daerah nyempetin nggak ke tempat wisatanya atau memang jadi satu ikon daerah Pasti, itu yang pasti. wajib at least foto lah
Iya. Sempat nyempetin waktunya. Harus nyempetin. Harus nyempetin foto. Karena Setidaknya gini, untuk kalau Instagramable ya. kalau foto manggung di panggung itu banyak Kak. Udah Iya, itu iya. kan nggak otentik ya kan. Tapi itu extend dari jadwal off air maksudnya. Tergantung yang bisa ngestenin Iya kita sih. apa dan Kalau siapa saya nggak mau, gitu. kalau saya nggak mau. Jadi gini, Kenapa? karena kalau menurut saya kerja, ya pulang gitu kan. Oh, berarti jadi biasanya Nggak, kalau saya extend, itu duit sendiri kan. Oh, iya, iya. Makanya Rugi dong guys, ya makanya kan? gitu Kak, tergantung Tergantung apa, panitianya. apa dan siapa gitu Iya. dan berapa ya kan. Iya. Tapi kalau tiga komposer kadang-kadang nyari tempat yang memang ini ikonnya gitu. Jadi Iya. setidaknya cuma foto udah Foto at least udah kita tuh. udah nginjakin di situ dan Iya. pernah gitu. Paling Sempet-sempetin, gitu sih, sempet-sempetin. nyobain makanan ya paling standar lah ya. Iya. Tapi Ya. kalau di Lampung sendiri udah explore. Udah lah, pastilah Hah? daerah kita Udah lah, gila. sendiri Mas. Serius? Pantai-pantai Serius? banyak di Lampung. Kalau kita ini duta besar di Lampung kita. Dubes. Dubes ya. Siapa yang nggak kenal The Potters gitu ya? Iya. Benar kan? Bener dong. Insya Allah ya. Loh, Kok emang sombong terkenal lah, apalagi yang itu. Woi, Tahu siapa kan? gosip ya. Nah, gosip terus. Gimana? Udah Apanya? kelar? Wah, kita nggak tahu lagi tuh masalah apa itu. Enggak ya? Nggak Nah, tapi penting banget ya. kalau favorit destinasi kalian apa nih? Favorit destinasi Kalau gue jujur Bali. Oh. Kalau gue, karena gue emang belum terlalu eksplor Indonesia ke atau tempat di luar yang- negeri? Indonesia. Indonesia dulu, habis itu luar. Gua sih belum pernah ke Raja Ampat sih sebetulnya. Gue pengen banget ke situ. Itu nanti bakalan jadi favorit lah ya. Tapi sejauh ini destinasinya yang destinasi wisata yang pengen gue datengin sekarang. Gue daerah Papua kali ya, gue belum ya. Timur ya? Iya sih, daerah Timur. Papua ya. Gue juga belum pernah tuh Raja Ampat. Karenanya Raja Ampat tuh keren banget gitu. Pengen banget ke sana. Kalau Bali udah lah gitu kan. Terus kalau luar negerinya mungkin gue kemarin terakhir ke Jepang, gue kayaknya memang suka banget sama Jepang gitu kan. Tapi Jepangnya suka nggak? Hah? Oh, gitu ya. Jepangnya mungkin nggak suka sama kita. Tapi kita suka. Tapi ya memang di sana gue bisa explore kayak gue compare dengan kita dengan Indonesia di sini ya, mereka tuh tertib sekali ya. Sampai sampah pun, puntung rokok pun itu memang mereka sadar buang sampah itu jangan di situ gitu, itu bukan tempatnya. Sampai supirnya, drivernya pun bilang kalau kita buang sampah sebenarnya langsung ditegur disiplinnya. Digoreng gimana? Pak gitu. Enggak, langsung marah dia. Langsung gitu. Langsung marah. Anu tolong nomor wah. Hei, gitu. Jangan bawa di sini. Jangan bawa di situ. Ini bukan tempatnya. Hei. Anjay. Jangan nanti kena pidana. Iya. Enggak ada. Ah? Kata siapa? Undang-undang dari mana kan anjay kena pidana? Nah, itu gue bingung juga. Enggak mana ada. Itu kan ancaman aja dari kan kata-kata gaul. Iya, semoga Gaul. enggak Pidana dari panjang. Gua ngelase. Oke, ngelase. Kalau Abed kemana, Bet? Kalau Indonesia sih ya timur, tapi kalau keluar negeri itu pengen banget ke Yunani. Wih, Pengennya sedap. ke Yunani. Yunani, kenapa? Tapi kenapa seringnya ke Bogor lu, Bet? Kenapa seringnya ke Lampung, sih, Bet? Oh, ada apa dengan Bogor? Oh, baru lagi. Cinbu lagi, Cinbu. Oh, Nggak ada. Bogor, roti, unyil. Bogor. Dipastikan nggak ada ya? Nggak ada. Dulu Dulu ada. Bogor, roti, unyil. dulu ada. Nah, kalau traveling pasti nggak jauh-jauh dari namanya makanan, karena Oke. kita pasti kalau ke daerah itu ya nyarinya kok wisata sama makanan kan daerah. Nah, kalau kalian tuh favoritnya apa nih? Kalau makanan kini? Aku Ya, sabar Pak. Aku sih banyak ya. Kalau makanan luar gue suka sushi, Japanese food. Terus kalau yang Indonesianya sate Padang, gue suka banget. Enak kan sate Padang kan? Iya, enak Ya. banget. Terus Kayaknya boleh di ya sini sate ya. Madura juga gue suka. Boleh nih. Abis ini boleh ya? Boleh dong. Kita paling itu gue. Lu Abed, apa? sukanya apa, Bet? Aku ini Pecinta pecinta masakan. mie. Nah, aku pecinta mie. Aku suka banget makan mie. Apapun itulah Di pokoknya mie. Bogor. Iya, banyak. Oh, udah Mie tahu. Bogor. Mie. Si Abed Di Bogor udah sih, emang di betul. Bogor ada siapa sih? Iya. Lu apa? Ada mie kan. Kalau aku tuh lebih suka kalau soto Betawi. Soto Betawi. Kenapa? Suka santan-santan emang? Iya. Hah? Iya. Suka yang pedes-pedes? Yang berkuah ya. Berkuah. Berkuah. Berarti nggak jarang suka
Sumatera bukannya suka pedes-pedes? Oh iya. Pedes lah Aku itu. suka banget pedes. Dia pedas suka. Pedas. Gue nggak seberapa ya. Kenapa? Menurut gue punya asam lambung. Kalau kata terlalu pedes gitu tuh nyeri sih. Asam lambung gue naik gitu. Ya. Jadinya. Di Rawamangun tuh ada tuh soto Jakarta. Jadi tuh. gue nggak suka terlalu pedas. Jadi kalau memang kalian tetapnya di Jakarta atau memang Jakarta, kalau gue di Jakarta. Abed Jakarta, Kiki Jakarta, gue yang pulang pergi. pulang pergi? Tapi seluruh Jakarta udah dihunting lah ya. Insya Allah. Hah? Insya Allah. Benar. Insya Allah. Ustaz. Berarti udah tahu lah ya seluk beluk makanan yang enak, sudut mana, sudut ini. Beberapa tahu. Ya tahu lah. Gitu. Tahu lah ya. Apalagi sekarang kan zamannya zamannya aplikasi sekarang kan. Aplikasi food. Kasih aja ya. Tit gitu kan. Abed Zamannya food. aplikasi. Terus Jadi enak. tapi kalian sendiri pernah nggak suka nyoba makanan-makanan yang ekstrim gitu? Entah kodok atau entah kelelawar. Tapi gue pernah atau lo apa. makan. Gue pernah makan kodok, makan kelawar pernah. Serius? Pernah. Kalau aku makanan terserem pernah aku makan ular. Aku pernah makan ular. Rasanya? Rasanya aku udah lupa. Itu udah kecil sih. Rasanya dulu pernah ada. Dulu pernah ada di lidah. Kalau gue sih Ekstrim ya, ekstrim. Pemakanan ekstrim gue nggak suka karena gue agama itu melarang ya. Kalau makanan ekstrim ada yang dilarang di agama tuh gue nggak makan. Nggak makan. Nggak makan. Ya orang mau lain mau makan terserah, Terserah. tapi gue nggak makan. Tapi kalau sebagai seorang penyanyi ada pantangan nggak makan? Maksudnya goreng-gorengan? Enggak sih kalau gue atau sih. Apalah. Kalau gue sih enggak lah. Yang penting gue cukup tidur aja. Nah. Tidur istirahat. Yang penting Kalau makanan nasi- gue enggak. Makan nasi yang penting Kiki. Ki, kasih tips dong, kira-kira apa nih The Potters dari 2010 sampai sekarang 2020, kira-kira tipsnya apa nih bisa langgeng, bisa tetap ada eksis di industri musik Indonesia? Ya berkarya Teman-teman aja sih sobat seleb. sebenarnya berkarya aja. Hmm. Terus kayak kita gini kan tetap eksis aja di dunia kita gitu kan, musik. Ya walaupun nggak lagi di band kan ada yang produce juga di musik kayak Abed, kayak Angga gitu. Tetap di jalur musik. Terus kita hubungan sosial kita. Jadi kita bukan kita nih artis ya, seleb ya, jangan terlena dengan status itu gitu. Jadi kita perlu juga bergaul ke teman-teman yang bidangnya beda dari kita buat ilmu pengetahuan dan wawasan kita gitu, tanya-tanya. Jadi kita lebih bisa wawasannya bisa lebih bagus lagi. Nah, tapi apakah zaman sekarang itu kalau mau populer nih memang harus ada gimmick lah atau apalah? The Potters melakukan hal seperti itu nggak? Itu pilihan sih Kak sebenarnya. Oke. Itu pilihan aja, enggak ya sah-sah aja kan, semua kan nanti kan karya yang akan dikenang gitu kan. Ya orang mau viral dengan caranya seperti apa itu hak mereka gitu kan. Kalau menurut gue ya, gue juga Berarti ya itu sah-sah rezekinya aja? mereka, ya sah-sah aja selama nggak ngerugiin orang gitu kan. Nggak ngerugiin orang. Yang menurut Kiki sendiri yang merugikan ada nggak? Oh banyak. Jadi kayak ada ya itu kan ada hukumnya sendiri kan ya. Kalau misalnya dia viral dengan cara-cara menjatuhkan orang, memfitnah segala macam itu ada jalur hukum kan. Ya itu kan konsekuensinya ditanggung sendiri dong. Bisa jadi terpidana nantinya kan kalau bersalah ya kan. Banyak tuh kan kasus kayak artis yang itu gitu kan. Kayak gimana sih? Ya. Apa namanya? Nggak usah sebut nama lah, kan ada banyak ya kan. Nggak enak kita. Iya. Ini kan nanti jadi kontroversi lagi. Kontroversi. Nggak enak. Jadi kalau kita sih milihnya memang jalur karya ya. Kalau kehidupan pribadi ya sebenarnya sih apa yang bisa diekspor dari kita ini kehidupan pribadinya gini-gini aja ya. tapi maksudnya sobat seleb tuh justru pengen tahu kehidupan pribadi karena itulah konsekuensi sebagai seorang public figure, artis gitu. Ya kalau sekarang kan Kak, kalau kehidupan pribadi kan bisa ya tau lah sekarang zamannya sosial media lah, kita upload di mana kegiatan kita, terus kehidupan pribadi kita ya yang kepo kan memang kepo dah karena oh dia ini begini, gosipnya begini ya cepat terkenal kan. Cuman kan kita hidup nggak bakal terkenal doang guys ya kan. Memang terkenal harus dari karya. Iya dong. Terus kalian nanggapin netizen yang mulutnya sampah serapah gitu gimana? Pernah kena nggak? Nih, Angga, Abed atau Kiki Oh, ya, kalau mereka sih nggak kena, gue yang kena. tetap Paling banyak Kiki. paling banyak Kiki. Mereka itu cuman banyak diem aja ya. 45% aja. Iya. Kalau 95%-nya gue ya. Diemin aja kayak gitu kan. Nah, gimana tuh Oh, cara? tipsnya menghadapinya. Iya, Ya nggak usah dicuekin aja. gitu. Emang kenapa? Kalau misalnya sudah menyerang pribadi, berbau fitnah, baru kita balas komennya. Kok komen saya juga mengedukasi mereka. Sayang loh, bapak ibumu menyekolahkan kamu kalau mulutmu begini. Nggak, akhirnya diem. Jadi berarti apa arti haters buat seorang
Kiki The Potters? Ya kalau kita gini loh, hidup ini kan ada followers, ada hatersnya ya kan. Haters itu kan kepo dengan kehidupan orang. Kita nggak suka lihat kita begini gitu kan, ada aja. Cuma kalau misalnya kritiknya masih membangun itu gue terima kak. Gue nggak boleh dong kak begini gue terima. Tapi kalau udah hatersnya bener-bener benci pribadi dan gue nggak kenal dia, ya gue nggak gue pikirin juga. Tapi sampai ke jalur hukum atau apa? Sejauh ini belum pernah. Sebelum ini baru gue report aja. Kalau masih begini saya laporkan ke Polda, langsung DM minta maaf. Berarti kita cara menangkal ya. Ya cara menangkal juga minta maaf karena kan sekarang udah undang ITE kan. Kalau bisa pencemaran nama baik, Bisa fitnah, di SS kan? bisa di screenshot gitu kan. Iya. Tapi Ki, ini buat bertiga, sekarang ini maksudnya jadi public figure, jadi artis ataupun jadi musisi, sudah bahagia kah, sudah enak kah? Maksudnya sudah memang ini jadi pilihan hidup buat kalian bertiga, emang udah ya kayak ya ini emang udah mata pencaharian atau memang ini profesi atau gimana? Ya kalau gue sendiri sih balik lagi, semua orang itu dilahirkan berbagai macam-macam bidang profesinya ya, sudah dikasih Tuhan anugerah. Jadi kita dalam kayak kita gitu, seniman gitu, ya bahagia tidak bahagia kita harus bahagia. Betul nggak? Iya. Iya kan? Walaupun sebenarnya nggak happy nggak ngejalaninnya. Ya kadang-kadang kalau ngejalaninnya pas lagi pandemi begini mau manggung di mana? Happy nggak sekarang? Enggak sih. Ya kan? Tapi mau Nggak nggak happy, mau. mau nggak mau. Jadi kita harus bahagia. Nah, Asalkan melihatmu bahagia aja aku udah senang. andaikan terlahir kembali. Nih, kira-kira memang mau tetap mau jadi seorang musisi kah atau memang mau mencari job yang lain? Mulai dari Kiki The Potters. Kalau dilahirkan kembali, Anda dilahirkan kembali, kira-kira mau jadi apa? Apa tetap Kalau menjadi saya musisi dilahirkan atau kembali, memang sudah nyaman seperti ini? yang penting saya bermanfaat. Jadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak, entah saya jadi musisi atau lain apa, saya harus bermanfaat bagi orang banyak. Seenggak-enggaknya walaupun ya kayak jadi contoh lah yang baik lah, menginspirasi lah, bermanfaat bagi orang banyak. Itu aja. Kalau Abeto gimana? Ini Apa panggilan saya nih Abeto. Abeto. Abeto, padahal bukan itu ya, Abet doang ya. Apa ya? Mau kalau Mungkin terakhir dulu kembali mau tetap kalau- bisa main saxophone atau enggak? Ya kalau mau terakhir jadi kembali pebisnis? jadi Thanos dia. Oh iya iya. Mendetikan jari merubah segalanya. Sedap. Jadi Nggak apa apa-apa ya. Bos. Kalau terakhir kembali. Hatinya. Passionate sih, kalau musik kan memang passionate. Kalau Tetap memang, jadi kalau terakhir pengen jadi tetap Iya, jadi boleh. musisi. Boleh ya. Kayaknya Walaupun dulu aku ragu-ragu punya gitu. mimpi jadi pemain sepak bola ya. Oh Betul. gitu. Tapi masih ada mimpi itu. Nggak ada lah, udah kukubur dalam-dalam Ih, lah. kasihan kali mimpi itu ya. Kayak mana pun perut kayak gini main bola. Jadi mungkin pilihannya mungkin bisa kali ya kalau terakhir kembali jadi pemain Enggak, sepak aku bola. tetap mau Tetap musik? Iya, tetap bermusik. Kalau iya kayaknya jadi pemusik kayaknya lebih enak ya. Tapi kalau mimpi, pengennya awalnya jadi dokter kak sebetulnya. Oh gitu. Iya. Dari kecil Cinta, tuh. ya. Iya dari kecil aku tuh udah hobi belajar karena punya cita-cita jadi dokter Terus sebetulnya. kenapa bisa jadi musisi? Nggak tahu. Nah itu dia karena Ya perjalanan lah. yang jalan karena Kayak aku Safik juga tadinya kan mau jadi apa kan? Nggak disuruh jadi musisi kan? Oh. Enggak, emang musik saya. Tapi nyokap orang tua dulu maunya apa? Nggak tahu, pokoknya dia nyerahin ke saya. Pokoknya saya udah Bebas dari umur 4 tahun udah belajar, ya maksudnya udah main keyboard, pencet-pencet itu aja kan. Berarti udah aku passionnya tuh udah musik. ya dari aku kecil. tuh memutuskan mulai passion bermusik nongol tuh waktu pas SMP kelas 3. SMP kelas 3 itu udah muncul tuh passionnya di musik. Kenal musik SD kelas 5. Oh gitu. SD kelas 5. Kenal saya kapan? Iya, jadi terus apa namanya? Kira-kira kalian akan terus berkarya atau memang ada rencana ini pensiun lah dari musik, coba Kalau pensiun, kalau seandainya pensiun ya. Kalau seandainya nanti pensiun di dunia musik mau ngapain gitu kan? Mau ngapain lu nggak? Aku punya bahasa yang lebih bagus boleh nggak? apa itu? Nggak ada istilah mantan seniman. Wih, Sampai mati kita akan dikenal sebagai seniman. Jadi nggak ada istilah pensiun. Mantan pacar ada ya? Iya, Iya, nggak ada iya. istilah mantan seniman. Mantan istri bukan ya? Jadi sampai kita misalkan almarhum Krisya, walaupun dia jadi kontraktor di mana misalkan gitu, orang tetap mengenal dia sebagai seniman. Jadi maksudnya mungkin
berwirausaha yang lain selain musik gitu kan. Itu pasti. Ya itu pasti lah, itu pasti. Kita rencana mau bikin PT loh. Heeh. Oh gitu. PT angin-anginan. PT ya. Abed juga kayak begitu. Iya dong. Patungan. Iya dong, Iya. pastinya. Jadi Pastinya ya. ya pastinya kita kan bergerak di bidang musik. Kalau bisa searah lah. Searah, terus Iya, iya. Searah. terus mungkin ada di bidang lain Iya. kayak entrepreneur, Nah, bisnis yang sama. lain gitu Ya kan. enggak ya, buka kafe, Iya. tapi bisa juga Gitu. ada musiknya. Kita studionya. fleksibel aja lah, kayak Bon Jovi juga kan. Kalau gue beritanya Bon Jovi punya toko kan, punya toko, beberapa toko makanan gitu kan. Ya paling kita arahnya ke kuliner mungkin atau jadi pebisnis apa Ya gitu. kalau bisa yang kita masih bisa bermusik. Tapi musik gitu. satuan. Number one, Iya ya, dong. tetap. Itu udah soalnya udah kayak jiwa. Iya. Iya dong. passion. Iya dong. Nah, ini buat terakhir, kira-kira apa harapan di single terbarunya? Boleh disampaikan sama Sobat Seleb, perwakilan atau mau satu-satu? Ya Harapan single. terbarunya bisa diterima lah, karena memang kalau menurut gue pribadi ya, kalian bisa dengar sendiri lagu Dengarkan Rindu ini juga mungkin mewakili perasaan kalian karena rindu kan, kerinduan dengan seseorang yang kalian kasih dan sayangi. Dan gue harap single ini bisa diterima dengan semua kalangan ya, karena kan bahasa rindu itu universal, bisa rindu sama orang tua, pacar, kekasih, suami, istri gitu. Terus kerabat, sahabat, teman gitu. Itu aja. Kalau itu di sosial media atau di streaming platform itu udah ada belum? Udah dong, semuanya. Sudah ada ya. YouTube, semua ya. YouTube. Tapi di YouTube baru ada ini loh, video lirik. Video Kenapa lirik. itu? Ya belum dibikin aja video klipnya. Kenapa belum dibikin? Apa karena pandemi? Ya salah satunya itu juga. Buru-buru kah? Bukan sih, sebenarnya sih karena AV Records itu punya sebenarnya punya SDM-nya untuk membuat video klip di label kita. Tapi kan video klip itu kan sekarang butuh perizinan kalau kan. Kalau kita syuting kan pasti kan kita udah aja 3 orang, belum krunya 6 orang 10 orang misalnya. Nah, itu kan masa begini kan memang harus perizinannya harus ya mungkin orang keganggu kali ada orang baru. Mungkin itu aja sih. Cuman next sih memang kita pengen bikin Jadi video tetap harus klipnya. buat video klip Harus ya? bikin video klip. Berarti sekarang sudah ada video lirik, bisa dilihat di channelnya AV Record. Dan mungkin di September juga sudah ada video klip insya Allah ya. September. Ya, September ini ya. Cepet ya. Iya ya. Kayaknya memang kok kerja sama The Potters ini harus cepat-cepat gitu. Nah, satu lagi terakhir. Gimana? Saya sebagai produser, music producer juga, ngisi-ngisi bantuin The Potters. Gimana so far? Gimana? Senangkah atau gimana? Sebenarnya sih kerja sama Kak Safik ini santai banget ya. Karena mungkin Santai dari mana? santai ya. Dan, Santai kok. Aja Ki. santai dan Kak Safik ini memang sudah mumpuni di bidangnya, secara juga Amin. secara formalitas memang diakui sekolah musik juga gitu guys, di Ada luar sertifikat. loh ada sertifikasi Angkasa. Amin. di luar ya, di Australia dia. Amin. Jadi menurut gua sih sangat mengasihkan dan segala jenis genre musik bisa. Amin. Dan kita juga banyak input juga dari Kak Tengku Safik ini sebagai komposer Ilmu, dan ilmu. banyak sekali seneng ya, happy-nya dan cepat lagi, dan dia mungkin Kak Safik juga rasakan hal yang sama ya. Saya merasakan jam berapa dia langsung ini, guys. Kak, stringnya udah diisi belum? Kak, piano udah. Kak, udah di mixing belum? Bawel ya. Gak apa-apa karena Soalnya enggak, tapi susah. memang boleh jujur ya, jujur ini yang lagu yang Dengarkan Rindu itu emang gila enak sih. Jadi emang Sobat Seleb kalian harus wajib dengerin lagunya terbaru The Potters, enak banget. Dengarkan Rindu ini. Dengarkan Rindu ini, itu emang dalam banget. Lo nggak Oke? nanya gua Kak, kenapa gimana kerja bareng Kak Safik? Oh iya gitu. gimana? Abed udah tanya. Iya, belum? gimana? Tadi gimana Belum. Abed? Abed Udah. dulu. Ya Abed. Apa ya? Apa? Kasapik Yang itu bagus-bagus ya, Abed. Kasapik itu Jahil, enggak kan? banyak sih, banyak pembelajaran yang bisa diambil kalau lagi rekaman sama Kasapik itu. Contohnya, Ngeplot, aku sih lebih ke arah ngeplot instrumen buat additional instrumen tambahan gitu, buat ngebangun crowd Dinamik. di part-part lagu, dan kalian harus coba take vokal sama Kasapik. kenapa?
Karena banyak tracknya guys. dia cuma dengarkan ini aja yang enggak guys. Soalnya memang katanya lagu ini memang sing along, jadinya Iya. nggak perlu Nggak lagi perlu diapa-apain, udah enak. udah sing along dia lagunya. Jadi ada bagian lagu saya juga banyak belajar dari Kak Safik ini tentang penempatan posisi ngenakin lagu. Jadi kalau udah lagu enak itu nggak butuh instrumen yang banyak. Udah lah kalau gitu. musik lah merem sama Kak Safik. mah. Amin. Kalau Angga sendiri gimana? Nanti nggak ditanya salah lagi. Iya, tanya ulang lagi nih. Ya kan? Ulang nih gua nih. Enggak sih, dua kalimat lah. Apa itu? Yang pertama, Kak Sapik itu guru yang baik. Amin. Ya kan? Yang kedua, aku suka ya kan? Aku suka ya kan? Aku suka stage-nya ya kan? Amin, amin. Udah, Pokoknya itu aja. yang penting sukses terus buat The Potters. Thank you, Tunggu Kak. satu lagi. Album kapan album? Ini Album. berapa Udah lagu tiga, lagi udah nih? tiga, Ya, tiga, pokoknya empat, kita lima. abisnya 3 bulan sekali ya rilis single harus. Lagu harus- tiga, harus lagu banget. 4, lagu Iya. 5 sampai ke lagu 10 ya udah jadilah album itu. Pokoknya tinggal dikit lagi ya, Iya. utang lagu ya. buat semangat ya. Jadi sekali lagi sukses buat The Potters, sukses buat singlenya, albumnya cepat rilis dan jangan Oh, lupa iya. juga kalian boleh promo sosmed kalian. Kalau Angga di mana Instagramnya? Follow kita di Instagram The Potters Indonesia. Potters Indonesia. Ya kan? Di situ ada member-membernya itu ada Angga Rinzani. Ada Kiki _Potters, gua Abed _ Potters. Ya. Angga ada Angga Rizani. Ya. Keren. Ini ada Ada Tengku Tengku Sapik Ya, ya. jangan lupa juga subscribe Celebrating ya. Ya. Jangan lupa celebrating.com. Jadi jangan lupa Jai, di gitu like, ya. share, Jai. komen dan yang pasti terima kasih banyak buat Sobat Seleb. Nanti kita ketemu lagi next episode. Bye bye.